Halo semua, perkenalkan nama saya Estriana Lumbantobi dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan membuat video tentang peranan bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan upaya-upaya bangsa Afrika dalam memperoleh kemerdekaan. Tungguin videonya ya. A few minutes later. Nah, di dalam materi ini ada 4 subbab. Yang pertama itu daerah-daerah bekas jajahan bangsa Eropa di Afrika. Pada akhir abad ke-19, negara-negara Eropa melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Afrika. Sebuah periode yang dikenal dengan sebutan Scramble for Africa. Proses pembagian wilayah ini disahkan dalam konferensi Berlin tahun 1884 sampai 1885. Yang dimana negara-negara seperti Inggris, Prancis, Belgia, Italia, Spanyol, Portugal, dan Jerman membagi-bagi wilayah Afrika tanpa memperhatikan batas etnis maupun budaya penduduk aslinya. Nah, adapun tujuannya itu yang dilakukan yaitu untuk penjajahan ini adalah untuk menguasai kekayaan alam Afrika dan menjadikannya sebagai pasar bagi hasil industri di Eropa. Selain itu, bangsa Eropa juga menerapkan sistem pemerintahan kolonial yang menindas dan memisahkan penduduk berdasarkan warna kulit. Penduduk asli sering dijadikan tenaga kerja paksa di perkebunan dan tambang. Sementara hasil kekayaan mereka diangkut ke Eropa. Kondisi ini pun menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Afrika dan menanamkan bibit kebencian terhadap penjajahan yang ada di Afrika. Selanjutnya itu ada pergerakan kemerdekaan di Afrika Utara. Wilayah Afrika Utara merupakan daerah yang pertama kali berhasil melepaskan diri dari penjajahan Eropa. Hal ini pun tidak terlepas dari posisi strategisnya yang dekat dengan Eropa dan Timur Tengah, serta adanya pengaruh Islam yang kuat yang menumbuhkan semangat persatuan dan perlawanan terhadap penjajahan. Mesir menjadi negara Afrika pertama yang meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1922. Kemerdekaan di Mesir dipimpin oleh Saud Zaghloul dengan partai politiknya, Partai Wafd, yang memperjuangkan kemerdekaan melalui diplomasi dan aksi massa. Selanjutnya itu ada politik apartheid di Afrika Selatan. Salah satu bentuk penindasan yang paling parah dalam sejarah Afrika adalah sistem apartheid yang diterapkan oleh pemerintahan minoritas kulit putih di Afrika Selatan sejak tahun 1948. Apartheid berarti pemisahan, yaitu kebijakan untuk memisahkan penduduk berdasarkan warna kulit. Dalam sistem ini, penduduk kulit hitam tidak memiliki hak yang sama dengan orang kulit putih. Mereka dilarang tinggal di wilayah tertentu, tidak boleh menikah dengan ras lain, dan tidak diperbolehkan ikut memilih dalam pemilihan umum. Adapun kebijakan ini mendapat perlawanan dari berbagai kalangan, seperti gerakan anti-apartheid dipimpin oleh African National Congress atau ANC yang beranggotakan tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela, Oliver Tambo, dan Walter Sisulu. Mereka menuntut persamaan hak dan mengakhiri diskriminasi rasial akibat aktivitas politiknya. Banyak tokoh ANC ditangkap dan dipenjara, termasuk Nelson Mandela yang dipenjara selama 27 tahun. Selanjutnya itu politik rasial di berbagai wilayah Afrika. Selain di Afrika Selatan, bentuk-bentuk diskriminasi rasial juga banyak terjadi di wilayah Afrika lainnya. Contohnya di Rhodesia atau sekarang yang disebut sebagai Zimbabwe. Misalnya pemerintahan kolonial Inggris memberi kekuasaan besar kepada minoritas kulit putih yang menguasai lahan-lahan subur, sementara penduduk asli hidup miskin di tanah gersang. Hal serupa pun terjadi di Namibia dan Kenya, di mana kebijakan kolonial membatasi pendidikan dan pekerjaan bagi orang yang berkulit hitam. Di Afrika Barat, sistem kolonial Prancis dan Inggris membentuk stratifikasi sosial yang memisahkan antara warga Eropa dan pribumi. Pendidikan bagi penduduk lokal sangat terbatas,
karena penjajah khawatir munculnya kesadaran nasionalisme. Namun justru dari kalangan terdidik inilah lahir tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan terhadap kolonialisme. Politik rasial membawa dampak sosial yang sangat buruk. Ia menimbulkan kesenjangan ekonomi yang tajam, memicu konflik antar ras, dan menanamkan rasa rendah diri pada masyarakat pribumi. Akan tetapi, dari penderitaan itu, lahir pula tekad kuat untuk melawan diskriminasi dan menegakkan persamaan hak bagi seluruh manusia.